Baik, untuk berikutnya kita minta narasumber berikutnya yang kedua, itu Ibu Dr. Misharti, SAG MSI. Dan alhamdulillah saya sudah baca tuh ada CP-nya dikirim. Rupanya Ibu ini separuh ada juga konseng Bapak dari Simandola. Dan dulu Bapak ini terkenal ini, Bapak Marini Arbis, termasuk seorang mubalik kalau tidak salah saya. Jangan sok pilih separuh, orang kuancing. Jadi kalau dijolekan aja. Lah bisa masuk kampung Bu. Jadi sekarang Ibu ini DPD dan panjang riwayatnya situ dari S1, S2, S3 sampai keluarga ada situ. Apakah nanti untuk lebih lanjut nanti bisa tanya dengan Ibu ini dan persilakan Bu untuk menyampaikan temanya, judul yang telah Ibu apakah di sini itu kebijakan pemerintah berkenaan dengan gender dan pengarus utamaan gender. Nah, silakan Bu. Baik, terima kasih Bang Aprian Dinata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pada pagi hari ini kita patut bersyukur walaupun dalam pandemi COVID-19, walaupun kita saling berjauhan, tetapi kita ketemu dalam Zoom meeting webinar di pagi hari ini dan ini perlu harus kita syukuri. Dan yang kedua tentu saya hormati kepada abang-abang, kakak-kakak yang hadir. Jadi Bang Aprian, Rambo ya separuh tadi Bang. Separuh orang Tuluk, separuh orang Kampar. Jadi Papa di Simandola. Jadi di Barua ya, Banjarbaru Simandola. Kalau Ibu dari Kampar. Jadi Ambo keturunan dari almarhumah Bapak Haji Maridin Arbis yang dulu sebagai Purek Tigo juga bersama dengan Bapak Lutfi dan Ibu dari Kampar, Ibu Maimanah Umar almarhumah. Jadi hari itu Ambo sangat bangga pada pagi kini diberikan kesempatan untuk yang pertama bersilaturahmi dengan keluarga besar IKKS. Karena memang baru kali itu Ambo dibawa untuk bersama-sama di webinar yang rupanya itu webinar sekali seminggu rupanya. Nah, jadi mingguan ternyata luar biasa. Bagaimana supaya organisasi Ikatan Keluarga Kuantan Singgingi itu bisa yang pertama meningkatkan kapasitas dari anggota IKKS dan yang kedua tentu saling kenal, silaturahmi sehingga kita bisa bersinergi untuk sama-sama membangun desa kita, kampung kita yang kita cintai yaitu Kuantan Singgingi. Selanjutnya yang juga Ambo hormati abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, narasumber yang banyak Ambo tengok di dalam kegiatan itu. Ambo bahasanya kayak gitu aja ya. Ambo udah siap, mantap tuh. Oh, mantap kan? Jadi Beko, serta seluruh partisipan webinar yang hadir pada kesempatan pagi hari itu. Pada kesempatan kali ini, Ambo diberikan tugas terkait bagaimana kebijakan pemerintah tentang gender dan PUI. Sebelumnya Ambo dapat sampaikan, sesungguhnya pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030 dengan menetapkan prinsip No One Left Behind. Jadi prinsip No One Left Behind itu menimbulkan konsekuensi di mana di mana terkait dengan mungkin Ibu tuh apakah apa mungkin slide mungkin. Kalau slide silakan, itu sudah saya buka. Ya mungkin slide itu pakai slide itu Misarti. Ya. Kalau Dinda mau pakai slide silakan, klik aja udah saya buka itu semuanya bisa. Lagi loading mungkin tuh, Pak Arman. Lagi loading mungkin.
Ya Jakarta jauh dari Tolu nanti ya, pakai tunggu aja lah, sabar aja lah. Ambil minum nih Buden Bang. Ya, Oh, boleh, iya boleh, ya. Lanjut ya. Kalau ada kulit kucuannya keluar. Ya. Lanjut, mau lanjutkan. Tadinya memang dipakai slide, tapi karena kita santai aja nggak usah lah ya. Jadi biar agak lebih singkat dan lebih padat pun, sehingga Siap. komunikasi kita bisa dua arah. Jadi selain daripada pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai SDGs 2020 itu, yang menyatukan bahwa no one left behind itu, tentu itu menimbulkan konsekuensi bagi negara, di mana negara harus memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakatnya, baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia maupun kelompok rentan dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan. Selanjutnya, pengurusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Melalui apa? Tentu melalui kebijakan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan pelaksanaan, baik pemantauannya maupun evaluasi dari seluruh kebijakan-kebijakan program. Tadi abang kita sudah menyampaikan dari Kepala Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, bahwa sesungguhnya dalam tataran sekarang ini kebijakan-kebijakan pemerintah memang sudah responsif gender. Artinya pemberdayaan atau kementerian, kelembagaan dan kementerian yang ada di Jakarta pun terkait dengan penganggaran juga sudah responsif gender. Jadi penganggaran terkait dengan pemberdayaan perempuan yang urusan perempuan tidak hanya dibebankan kepada kementerian peranan perempuan, tapi juga sudah disebar untuk seluruh kementerian yang ada. Karena bagaimanapun keseimbangan dan kesetaraan dalam pembangunan baik laki-laki maupun perempuan seperti yang saya sampaikan tadi itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya adapun strategi yang perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga mendapatkan hasilnya ini, saya bisa dapatkan atau saya bisa sampaikan bahwa upaya percepatan terkait dengan PUG ini, pemerintah ini dituangkan ya, kebijakan pemerintah menuangkannya di dalam Impres nomor 9 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Itu tentang pemerintah daerah. Kalau Impres terkait nomor 9 tahun 2020 itu terkait dengan pengarus utamaan gender. Di mana di sana dikatakan bahwa menempatkan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu menjadi urusan wajib non pelayanan dasar. Jadi otomatis melalui Impres nomor 9 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 strategi PUG ini untuk mengatasi berbagai isu gender dari sektor pembangunan ini menjadi kebijakan dalam penguatan keterwakilan atau penguatan dalam peran serta kaum perempuan di dalam pembangunan. Dapat saya sampaikan bahwa sesungguhnya ada 4 poin di mana kita melihat bahwa apa yang harus kita lakukan ke depan. Saya mengutip dari lembaga konsultan internasional ya, yang dimana MC Kinsey dia menyatakan apabila suatu negara tidak menciptakan lingkungan yang setara seperti kesetaraan gender, maka 12 triliun US dollar maka kue ekonomi itu akan hilang. Jadi kalau kita bisa kira-kirakan persentasenya sebesar 16,5% dari total ekonomi global, setara dengan 8 kali ekonomi Indonesia akan hilang kalau tidak melibatkan gender atau perempuan di dalam pembangunan itu. Jadi kesetaraan gender
ditekankan adalah memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi ekonomi, kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, dan political empowerment. Jadi ada empat sisi atau empat elemen di mana kesetaraan itu melalui kebijakan-kebijakan pemerintah itu dilakukan pada saat ini. Adapun tantangan tentu kita melihat bahwa sesungguhnya yang dulu kita melihat atau kita merasakan bahwa memang perempuan dulu hanya diberikan hanya berkecimpung di dalam ranah-ranah domestik. Ranah-ranah domestik itu kasur, sumur, dapur. Sementara para laki-laki itu merupakan dana publik, ranahnya ranah publik. Tetapi terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan pembangunan, dan perkembangan IT, perempuan sudah bisa bergerak dan ikut di ranah-ranah publik seperti itu. Dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dalam perkembangan politik di Indonesia, tentu peran serta kaum perempuan yang ikut menaik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Dewan Perwakilan Daerah dan DPD RI, inilah yang harus mewarnai kebijakan yang berpihak kepada pembangunan sumber daya manusia. Apakah itu laki-laki, perempuan yang ada di negara kita. Tentu keterwakilan ini saya sebagai anggota DPD terkhusus Komite 4 pada tataran bagaimana supaya kita membangkitkan kaum perempuan mau berbuat. Jadi sekarang Bang, kalau bisa kita lihat, apalagi dalam pandemi COVID-19, bahwa sesungguhnya ekonomi yang dapat dikatakan stabil dalam mengatasi pandemi ini adalah ekonomi kerakyatan yang dimana kaum perempuan di dalamnya lebih banyak, yaitu usaha kecil dan menengah. Oleh sebab itu, ini perlu ada dorongan dari pemerintah terkait dengan bagaimana usaha kecil dan menengah yang mayoritas digeluti oleh para ibu-ibu, para perempuan ini tetap stabil dan tetap memberikan dampak positif dalam perkembangan perekonomian kita. Selanjutnya juga dalam perpolitikan, untuk tahun 2019 dapat kami sampaikan keterwakilan perempuan seperti Bang Muradi sampaikan tadi ya, kalau di Kuansing dari 100 lebih, walaupun sebenarnya afirmasi 30% keterwakilan perempuan itu telah dibuat, tetapi untuk tahun 2019 untuk anggota DPR perwakilan perempuan memang belum sampai 30%, baru 21,95%. Sementara untuk keterwakilan perempuan di DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, ini lebih dari 30%, yaitu sebanyak 34% dari 136 anggota DPD yang ada di Indonesia. Dengan keterwakilan ini tentu sama-sama kita berharap, dan saya pun melalui Kaukus Perempuan Parlemen Politik Indonesia ini selalu menggaungkan bagaimana sesungguhnya peran serta bagaimana sesungguhnya pengaruh utamaan gender ini betul-betul dirasakan, dan bagaimana kita melihat ini tentu kita harus melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang responsif gender tadi. Dan selanjutnya tentu pada segi terakhir yang harus kita lakukan, mari kita bergandengan tangan. Pemerintah tidak akan dapat berjalan dengan baik kalau tidak melibatkan kaum perempuan, dan kaum perempuan sendiri pun tidak dapat berbuat banyak apabila tidak bersama dengan bapak-bapak kaum lelaki. Mitra, sinergisitas antara laki-laki dan perempuan, saling membantu dan saling memberikan dukungan terkait dengan kementerian dan kelembagaan ini menjadi hal yang utama, dan IKKS menjadi jejaring
penguat dari kami kaum perempuan, sehingga kita semakin bisa menyampaikan atau mengeksplor kemampuan kita, kapasitas kita untuk kita bisa sama-sama membangun terkhusus untuk Kuantan Singingi ini. Jadi mungkin itu Bang Aprian yang dapat Ambo sampaikan. Jadi bagaimana kebijakan pemerintah ini harus menjadi supporting system juga untuk supaya Indonesia lebih baik dan lebih responsif gender. Ini menjadi hal yang sangat kami dari perempuan juga harapkan, dan tentu terkait dengan peningkatan kapasitas, terkait dengan organisasi-organisasi yang responsif gender, ini tentu menjadi dukungan tersendiri bagi kita kaum perempuan. Sekali lagi, kalau dalam suatu organisasi, saya dapat sampaikan bahwa kebijakan yang dibuat dengan memperhatikan kesetaraan gender dapat memberikan kontribusi dan perspektif yang menyeluruh terhadap semua masalah. Jadi tidak hanya masalah perempuan, tapi seluruh masalah ini dapat kita selesaikan dengan kebijakan yang memperhatikan kesetaraan gender. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Salam kenal. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Misarti ya, Dr. Misarti SAG MAG yang telah menyampaikan dengan cukup jelas, padat, singkat, waktu pas Bu, 15 menit. Nah, ini luar biasa nih. Kalau ujian ini dapat nilai 10. Pas waktu. Dan tadi kita dapat simak juga pemerintah dan juga dunia sekarang ingin bagaimana peran perempuan itu betul-betul diaktifkan, ya. Jadi mungkin kesetaraan ini mungkin yang perlu diterjemahkan secara lebih khusus untuk kita di Kuansing, karena tidak bisa betul-betul sama itu. Nah, setara itu tentu sesuai dengan juga kalau kita agama kita tentu dengan kontraknya. Nah, mungkin kepala rumah tangga ibu-ibu ya. Jadi yang terjemahkan supaya kita sesuai dengan budaya kita. Nah, kalau barat mungkin lain ya. Suaminya mungkin seperti Arman Bantul, Arman, Aprian. Tapi tempat kita tuh tidak bisa seperti itu. Walaupun suami mungkin hanya teman SMA kan, istri seorang dokter. Yang kita terjemahkan seperti yang seminar kita sebelumnya tentang local wisdom. Tempat kita. Walaupun tadi kita dahulu di Kuansing ini perempuan diberdayakan. Ke sawah untuk perempuan, bukan arti laki-laki tidak ke sawah, tapi karena lahan sawah sedikit, hasilnya sedikit. Laki-laki kota karena kota ada bibit atau bilang perempuan dulu nggak mau sekolah ada bibit Ambo minta maaf tiba-tiba mati signal. Mungkin pada intinya Ambo minta maaf tadi signal tiba-tiba mati, tapi pada intinya semua materi sudah tersampaikan. Dan itu terakhir hanya terakhir untuk memberikan penyemangat pada kita semua bahwa sesungguhnya kita tidak dapat kerja sendiri, mari kita kerja berbarengan, mari bersinergi untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih berkemajuan. Mungkin itu aja Bang, maaf lahir batin karena terputus tiba-tiba karena signal ini pakai handphone jadinya. Ya tidak apa-apa, mudah-mudahan kegiatan kita tetap berjalan ya Arman. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, izin moderator, terima kasih banyak Dinda Misarti. Nanti bahannya kalau bisa di PDF-kan ke WA. Kalau ada PPT ya. Terima kasih banyak. Silakan moderator. Ya, termasuk mungkin untuk narasumber yang lain kalau ada PPT-nya di share nanti ke Bang Arman untuk dokumentasi kita. Sudah dari Kak Nelly sama Wige saya sudah terima PPT.